KSIKC, kemudian Direktur Efisiensi Proses Bisnis, kemudian juga yang kami hormati Pak Kapolres, Pak Kajari atau mewakili, Pak Dandim, Pak Dan Satgas, dan kemudian juga Kepala PLPN Atambua, dan kemudian juga dari Dijen Imigrasi Timor Leste, Pertamina, Bank Mandiri, baik dari pusat ataupun Bank Mandiri Dili, dan Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, pertama kami sampaikan salam dan permohonan maaf dari Pak Direktur Jenderal Bea Cukai yang sedianya hadir, tetapi karena pada saat yang bersamaan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan membacakan sambutan dari beliau, dan pada kesempatan ini saya langsung menyampaikan sambutan dari Direktur Jenderal Bea Cukai. Sambutan Direktur Jenderal Bea Cukai pada Atambua International Expo 2024, Atambua 11 November 2024. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste beserta jajaran, Bapak Bupati Belu atau mewakili, jajaran Forkompinda Kabupaten Belu, Bapak Sekretaris Regional Urusan Bidang Administrasi RAEOA, Bapak Komisioner Timor Leste Customs Authority atau mewakili, Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta Bapak Ibu tamu undangan kehormatan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, kuasa, dan izinnya kita dapat menghadiri kegiatan Atambua International Expo 2024 pada hari ini. Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu fungsi Trade Facilitator dan Industrial Assistance, kami terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan memfasilitasi perdagangan internasional, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM sehingga naik kelas dan dapat mengembangkan bisnisnya. Bapak Ibu peserta Expo yang saya hormati, pada hari kedua menjabat, Presiden Prabowo menerima Perdana Menteri Timor Leste, Kai Rala Sananakusmo, di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 21 Oktober 2024. Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan diplomatik serta memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan bilateral ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran strategis di kawasan, khususnya dalam upaya membangun sinergi dengan negara-negara tetangga di Pasifik dan Asia Tenggara. Pertemuan ini menandai langkah positif dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, di mana kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi. Tahun 2020 lalu kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Perdagangan internasional melambat, banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, meskipun pandemi sudah selesai, dunia masih dihadapkan berbagai ketidakpastian. Terjadi gejolak global yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor. Beberapa kejadian yang masih segar di ingatan kita, bahkan di beberapa di antaranya masih terjadi hingga saat ini, antara lain adalah perang dagang antara Amerika Serikat, kemudian juga perang Rusia dan Ukraina yang semakin meluas dan melibatkan negara-negara lainnya, dan juga perang di Timur Tengah yang makin melebar dan meluas. Ketika negara-negara adidaya di dunia berperang, seringkali negara lain yang menerima dampaknya. Perang ini juga mengakibatkan ketidakstabilan perdagangan internasional dan investasi. Ibu Menteri Keuangan mengatakan bahwa tekanan geopolitik dan fragmentasi dunia juga menyebabkan dunia menjadi kompleks dan membentuk kelompok-kelompok negara.
Investasi global tak lagi mengincar untung, namun mencari teman. Istilah friendshoring sebagai praktek perdagangan yang mengutamakan jaringan rantai pasok pada negara yang dianggap sebagai sekutu politik dan ekonomi. Untuk menghadapi hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga agar pengaruh dunia internasional tidak berdampak terlalu dalam terhadap perekonomian kita. Beberapa di antaranya adalah dengan menguatkan ekonomi melalui ekspor, UMKM sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga mampu bertahan di dalam ketidakpastian ekonomi global. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk terus mendorong kinerja UMKM. Bapak Presiden Prabowo telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, dan industri kreatif. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar mampu mendunia. Dalam hal kerjasama bilateral, Timor Leste adalah salah satu negara tujuan friendshoring Indonesia. Indonesia dan Timor Leste berkomitmen memperkuat kerjasama pembangunan infrastruktur dasar termasuk perumahan, sanitasi dan air bersih, serta meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Melalui kerangka kerjasama ini, kedua negara diharapkan dapat mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang spesifik untuk dijalankan secara bisnis to bisnis. Untuk mendukung kedua hal di atas, pemerintah terus menyusun kebijakan di bidang ekspor-impor yang efektif dalam mendorong investasi. Beberapa hal yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, pembangunan infrastruktur di daerah harus selaras dengan kebijakan mendorong ekspor pemerintah pusat. Pembangunan Sabuk Merah merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia Timor Leste. Pengendalian non-tarif measure, apabila terlalu sedikit akan menekan produsen lokal, apabila terlalu banyak akan membuat investor enggan untuk berinvestasi. Dengan memberikan kepastian non-tarif measure serta kecepatan pelayanan non-tarif measure, maka diharapkan dapat mempermudah investasi. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan peningkatan keahlian dan produktivitas UMKM dan eksportir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menutup sambutan pada pagi hari ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti Atambua International Expo dengan baik, saling bertukar pendapat dan memberikan masukan guna memberikan kualitas produk dan terjadi business matching sehingga berdampak kepada meningkatnya perdagangan internasional kepada kedua belah pihak antara Indonesia dan Timor Leste. Seperti kata peribahasa, tetangga adalah saudara terdekat kita. Saya terus mengharapkan agar kerjasama yang baik terus terjalin antara Indonesia dan Timor Leste sehingga memberikan dampak yang positif dari segala aspek. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu semua sehingga kegiatan Atambua International Expo 2024 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Jakarta, 11 November 2024. Direktur Jenderal Bea dan Cukai tertanda Askolani. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan yang saya bacakan, sambutan dari Bapak Direktur Jenderal Bea Cukai pada kegiatan Atambua International Expo 2024. Terima kasih. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.